Halo pemirsa, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya membahas tuntas info terbaru, analisis tajam, dan manuver transfer paling panas di kancah sepak bola Indonesia. Sobat FM Sport, ada fenomena luar biasa yang sedang terjadi di ranah Minang. Setelah harus menelan pil pahit terdegradasi dari ketatnya persaingan Liga 1, Super League, pada akhir musim 2025-2026 yang lalu akibat rentetan 6 kekalahan beruntun di fase akhir, Semen Padang FC menolak untuk menyerah pada keadaan. Alih-alih meratapi nasib turun kasta ke Liga 2 Championship, manajemen Cabo Sirah, yang dipimpin oleh Presiden klub, Andre Rosiade, justru langsung merombak total skuad mereka dan melakukan pergerakan transfer yang sangat agresif. Targetnya cuma satu, kembali ke Liga 1 musim depan tanpa kompromi. Untuk mewujudkan ambisi raksasa tersebut, Semen Padang mengambil langkah emosional sekaligus strategis dengan memulangkan sang legenda, Coach Neil Maizar, pada awal Juni 2026. Ya, Coach Neil bukan sosok asing. Beliaulah pelatih bertangan dingin yang membawa Semen Padang meraih gelar juara Indonesian Premier League, IPL, pada musim 2011-2012 silam. Setelah malang melintang menukangi berbagai klub hingga PSMS Medan pada musim 2024-2025, kembalinya Neil Maizar ke Padang adalah sinyal bahaya bagi seluruh kompetitor Liga 2 musim ini. Melihat daftar belanja pemain yang sudah resmi dikunci per pertengahan tahun 2026 ini, rasanya tidak berlebihan jika kita menyebut Semen Padang FC sebagai kandidat terkuat juara Liga 2 Indonesia dan layak menyandang status Los Galacticos. Berdasarkan data paling real-time yang valid dan faktual hari ini, mari kita bedah satu persatu potensi starting line-up mengerikan Semen Padang FC di bawah skema andalan agresif ala Neil Maizar. Di posisi penjaga gawang, Coach Neil Maizar sepertinya tidak perlu mencari nama jauh-jauh. Semen Padang memiliki aset berharga pada diri pemuda asli pesisir selatan, Ikram Al-Ghifari. Pemain yang pada musim 2025-2026 lalu menyabet gelar prestisius sebagai pemain termuda terbaik Liga 2 Indonesia. Ini telah memperpanjang kontraknya dan akan setia menjaga Mister Cabo Sirah hingga 2027. Dengan postur ideal 1,82 meter, insting membaca arah bola yang tajam, dan refleks yang luar biasa tangkas, Ikram akan menjadi tembok pertahanan terakhir yang sangat sulit ditembus oleh barisan striker Liga 2. Usianya yang baru menginjak 20 tahun memberikannya daya juang tanpa batas. Beranjak ke barisan pertahanan, Semen Padang membentuk kuartet bek yang menggabungkan postur raksasa, pengalaman internasional, dan kecepatan sayap. Di jantung pertahanan, Semen Padang sukses mendaratkan pemain asing asal Montenegro, Igor Čuković, pada akhir Juni 2026. Bek tengah berusia 33 tahun ini didatangkan langsung dari klub kasta tertinggi Liga Montenegro, FK Bokelj. Memiliki rekam jejak mentereng bersama timnas Montenegro U21, Čuković dijuluki The Montenegrin Rock, yang siap mengunci setiap pergerakan striker lawan di area penalti. Menemani Čuković, ada nama bek lokal syarat pengalaman, Safrudin Tahar, yang masuk dalam gelombang 18 rekrutan lokal anyar musim ini. Ketegasan Tahar dalam duel udara dan sapuan bersih akan melengkapi ketenangan Čuković. Di posisi bek kanan ada Bagas Kaffa, ini dia salah satu kejutan transfer terbesar musim ini. Andre Rosiade bahkan sampai harus turun gunung dan melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Barito Putra, Hasnuryadi Sulaiman, pada akhir Juni 2026 untuk mengamankan jasa bek sayap eksplosif ini. Berbekal 130 penampilan solid bersama Barito Putra dan medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia, Bagas Kaffa akan menjadi ancaman nyata dari sayap kanan. Transisi cepatnya dari bertahan ke menyerang sangat cocok dengan gaya main transisi Coach Neil Maizar. Di posisi bek kiri ada Rezaldi Hehanussa, melengkapi kuartet ini, ada nama pemain berjuluk Bule, Rezaldi Hehanussa. Bule resmi bergabung ke Padang setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Persib Bandung. Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Asia Tenggara dan keakuratannya dalam mengirimkan umpan-umpan silang mematikan dari sektor kiri akan menjadi suplai bola utama bagi target man Semen Padang di kotak penalti.
Pertarungan sesungguhnya dalam sepak bola ada di lini tengah. Untuk itu, Semen Padang tidak main-main dalam mendatangkan 3 gelandang penguasa ball possession. Di posisi gelandang bertahan ada Muhammad Hargianto, menjadi gelandang jangkar. Semen Padang merekrut mantan pilar timnas Indonesia, M. Hargianto. Tugas Hargianto sangat jelas, menjadi perusak ritme permainan lawan. Dengan tackle-tackle bersihnya dan kemampuan membaca celah serangan musuh, ia akan memastikan lini belakang tetap aman dan menjadi orang pertama yang memutus serangan balik lawan sebelum menyentuh area pertahanan Djukovic. Di posisi gelandang tengah ada Alwi Slamet. Berduet dengan Hargianto di lini kedua, Alwi Slamet didatangkan untuk menjadi motor penggerak transisi tim. Sebagai box-to-box midfielder dengan stamina kuda dan determinasi tinggi, Alwi akan mengatur flow aliran bola, mendikte tempo permainan, dan memastikan transisi serangan dari pertahanan menuju sepertiga akhir pertahanan lawan berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Di posisi gelandang serang mendatangkan pemain syarat pengalaman yaitu Stefano Lillipali. Ini adalah mega transfer yang paling menghebohkan publik sepak bola nasional pada bursa transfer Juli 2026. Stefano Lillipali, pemain naturalisasi bintang yang diburu banyak klub raksasa Liga 1, justru secara mengejutkan memilih turun kasta ke Liga 2 untuk membela Panji Semen Padang. Kepindahan ini terwujud setelah Presiden klub, Andre Rosiade, melakukan manuver cerdik berupa komunikasi video call langsung dan menyodorkan proposal proyek juara dengan nilai yang sangat fantastis kepada Lillipali. Dengan kecerdasannya, umpan terobosan magis, dan insting mencetak gol dari luar kotak penalti, Lillipali akan menjadi dirigen atau otak utama dari seluruh skema serangan mematikan Semen Padang. Lanjut ke lini depan. Menerima suplai bola kelas Wahid dari lini tengah, trio penyerang depan Semen Padang dipastikan akan menjadi mimpi buruk bagi kiper manapun di Liga 2 musim ini. Di posisi sayap kiri, kecepatan adalah kunci, dan tidak ada yang lebih mewakili kecepatan selain pemain berjuluk The Flash, M. Rahmat. Kelincahannya dalam menyisir sisi pinggir lapangan, dikombinasikan dengan kemampuannya melakukan penetrasi tajam memotong masuk ke dalam kotak penalti, akan membuka ruang tembak sekaligus menghancurkan konsentrasi bek sayap kanan lawan. Di sayap kanan, magis pemain naturalisasi asal Argentina, Esteban Vizcarra, kembali hadir di Tanah Minang. Didatangkan secara khusus pada bulan Juli 2026, Vizcarra membawa keluasan teknik tingkat tinggi. Kemampuan driblingnya yang lengket dengan bola serta umpan-umpan cungkil yang tak terduga akan menjadi senjata andalan untuk merusak formasi parkir bus ala tim-tim lawan. Dan sebagai ujung tombak utama penyelesaian akhir. Ladies and gentlemen, Semen Padang memiliki Spasagal. Striker naturalisasi Ilija Spasojevic resmi berlabuh di awal Juli 2026 setelah pamit dari klub sebelumnya, Bayangkara FC. Pemain haus gol yang didatangkan berbarengan dengan proyek 2 pemain naturalisasi ini akan menjadi target utama dari umpan matang Bagas Kaffa, Rezaldi, maupun Lillipali. Kekuatan fisiknya, kemampuannya menahan bola, dan insting predator alaminya di dalam kotak penalti membuat Spaso menjadi jaminan mutu datangnya hujan gol bagi Kabau Sirah di musim ini. Mampukah Semen Padang juara? Jika kita melihat perpaduan luar biasa dari racikan taktik agresif Neil Maizar, solidnya pertahanan yang dipimpin oleh Igor Djukovic, kreativitas magis dari seorang Stefano Lillipali, hingga ketajaman penyelesaian akhir Ilija Spasojevic, maka secara kualitas di atas kertas, skuad Semen Padang FC musim 2026-2027 ini jelas memiliki level permainan satu tingkat di atas rata-rata kompetitor Liga 2 lainnya. Namun, sepak bola bukanlah sekadar hitung-hitungan nama besar di atas kertas. Tantangan terbesar Coach Neil Maizar kini adalah bagaimana merajut chemistry di antara 19 rekrutan baru dalam waktu singkat sebelum kick-off championship digulirkan. Jika harmoni ini tercipta, bukan hanya tiket promosi yang akan mereka genggam, melainkan juga trofi juara Liga 2 sudah berada di depan mata. Bagaimana menurut kalian, Sobat FM Sport? Apakah barisan Los Galacticos Kabau Sirah ini mampu memenuhi ekspektasi dan menyapu bersih kompetisi musim ini? Atau justru tekanan besar akan menjadi bumerang? Coba tulis prediksi skor dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan analisis line up kali ini.
Share video ini ke grup-grup pecinta sepak bola lokal kalian. Dan pastinya subscribe channel FM Sport agar tidak ketinggalan update terpanas dari dunia sepak bola nasional. Sampai jumpa di video bedah taktik selanjutnya, dan salam olahraga.